Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Aini dengan NIM 190101152. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat materi melalui Microsoft PowerPoint. Di sini bisa kita buat dua cara ya. Ada yang secara template manual dan ada yang template otomatis atau yang sudah tersedia pada layar. Nah, kalau yang pertama saya akan membuat tutorialnya dengan template manual. Nah, ini kan masih polos, kita bisa pilih desain sesuai yang kita inginkan dengan tema kita. Misalnya, contoh saya akan membuat pembelajarannya terkait bahaya rokok dan dampaknya. Selanjutnya kita bisa mengatur hurufnya dengan cara mengklik home, kemudian pilih jenis huruf yang kita inginkan, lalu kita aturkan ukurannya. Misalnya cukup ukuran seperti ini, lalu geser atau disesuaikan tempatnya. Selanjutnya klik nama. Ini dan bimbingan konseling. Lalu kita ubah menjadi letaknya. Ini kita sesuaikan posisinya. Sebelumnya hurufnya diperbesar terlebih dahulu, disesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar. Kita bisa ambil gambar secara manual, yaitu dengan mengklik menu picture. Nah, jika kita mengklik menu picture ini, yaitu kita menambahkan gambar yang sudah tersedia pada PC kita. Nah, kalau yang mengklik secara online, kita yaitu menambahkan gambar dengan mencari gambar yang tersedia secara online. Misalnya kita klik saya akan mengambil gambar ini, lalu kita klik, lalu insert. Nah, gambar akan muncul pada layar PPT, kemudian kita aktifkan dulu gambarnya. Nah, ini kan gambarnya menutupi tulisan yang telah kita buat. Nah, bagaimana nih agar tulisan kita muncul? Kita klik gambar tersebut, lalu pilih send to back. Nah, jadi tulisannya ada di atas gambar. Kita bisa merubah warna tulisannya biar terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa memilih transisi. Transisi ini berfungsi sebagai layar pembuka atau variasi. Nah, misalnya kita membuat klik ini sebagai layar pembuka. Ya, ini merupakan tutorial bagaimana cara membuat materi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya saya akan mempresentasikan cara ini ada materi yang telah saya buat melalui template yang sudah tersedia secara online. Di sini materinya itu terkait bahaya rokok dan dampaknya. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Ini adalah hasil yang telah saya buat, yang sudah ada transisinya. Kita langsung presentasikan saja. Nah, ini yang memakai transisi. Nah, saya ke materinya apa terkait bahaya rokok dan dampaknya. Oke. Selanjutnya, tahukah kamu rokok dapat membunuhmu?
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari rokok. Apa sih itu rokok? Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mili. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Maaf, kita ulangi lagi. Oke, pengertian dari rokok ya. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm atau tergantung variasi negara yang membuat rokok tersebut dengan diameter sekitar 10 mm. Kemudian berisikan daun-daun tembakau yang telah dicacah. Penggunaan rokok itu sendiri yaitu dibakar pada ujung sininya. Kemudian ujung sininya itu adalah untuk dihirup. Nah, ini tuh nantinya dibakar terlebih dahulu ujungnya sampai dibiarkan membara agar asapnya itu dapat dihirup ketika pada ujung sebelahnya lagi atau yang sebelahnya ini. Selanjutnya ada macam-macam atau jenis rokok. Yang pertama ada rokok kretek batang, seperti contoh ini, yaitu tembakau yang dibungkus oleh kertas, ada yang kretek dan ada yang filter. Kemudian ada rokok cerutu. Rokok cerutu ini sejenis tembakau murni dalam bentuk lembaran, seperti pada slide yang pertama. Kemudian ada rokok pipa atau cangkong, di mana rokok ini merupakan tembakau langsung dimasukkan kepada dalam pipa lalu dibakar. Nah, ini alat untuk tembakau untuk rokok pipa atau cangkong. Selanjutnya ada rokok sisa. Rokok sisa ini bisa digunakan atau sering digunakan atau sering disebut juga dengan rokok Arab yang mana tembakunya itu sudah dicampur dengan buah-buahan. Nah, ini adalah alat untuk rokok sisa. Nah, yang terakhir ada rokok elektrik atau e-cigarette. Nah, ini untuk alat rokok elektrik, di mana rokok ini merupakan sebuah inovasi baru dari rokok tradisional menjadi rokok yang modern. Selanjutnya ada jenis-jenis perokok. Nah, ada dua jenis perokok, yaitu perokok pasif dan perokok aktif. Nah, menurut perokok aktif yaitu adalah bapak-bapak yang berdiri di sini, di mana bapak ini merupakan yang terbiasa merokok dan terbiasa menghisap rokoknya dengan menanggung akibatnya sendiri. Sedangkan perokok pasif di antaranya itu ibu-ibu yang duduk di sini, kemudian yang menggendong bayi beserta bayinya, serta bapak-bapak yang duduk di sini. Nah, perokok pasif ini dikatakan bukan penghisap rokok, tapi karena adanya orang di sekitarnya itu atau orang yang di dekatnya itu sebagai perokok aktif, maka perokok pasif ini itu akan ikut menghisap rokok yang ditimbulkan oleh si perokok aktif ini. Nah, selanjutnya ada beberapa zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama itu ada nikotin, di mana nikotin ini mengandung candu bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus menghisap rokok. Kemudian ada pengaruh dari nikotin yang ditimbulkan oleh nikotin ini. Di antaranya itu pengaruh bagi tubuhnya itu yang pertama mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan serta dapat merusak jaringan otak. Kemudian dapat menyebabkan darah cepat membeku serta mengeraskan dinding arteri. Kemudian ada jatar. Nah, jatar ini merupakan bahan dasar pembuatan aspal, di mana ini dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi, bahkan kanker, bahkan kanker. Nah, pengaruh bagi tubuh kita itu diantaranya dapat membunuh sel dalam saluran darah, kemudian meningkatkan produksi lendir di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Nah, kemudian ada karbon dioksida.
karbon monoksida. Gas ini bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Pengaruh bagi tubuh manusia diantaranya yaitu mengikat hemoglobin sebagai sehingga tubuh kita itu kekurangan oksigen. Kemudian dapat menghalangi transportasi dalam darah. Selanjutnya ada zat karsinogen, di mana zat ini itu memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh manusia. Kemudian yang terakhir di antara kandungan ini yaitu zat iritasi, di mana pengaruhnya itu dapat mengotori saluran saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru, menyebabkan batuk juga. Kemudian bahaya rokok dan dampaknya. Kalian bisa melihat nih, ini beberapa penyakit akibat merokok. Di antaranya itu rambut rontok, karies atau kerusakan gigi, kanker kulit, penyakit jantung, kanker. Kankernya ini bisa kanker paru-paru, hidung, mulut, kandung, kemih, anus, serta payudara. Kemudian selanjutnya akibat dari penyakit yang ditimbulkan dari merokok yaitu diskolori, yaitu jari-jari pembesaran ujung jari, kemudian kerusakan sperma, penyakit burger atau jari menghitam, kemudian ada juga katarak atau pandangan kabur, kulit keriput, hilangnya pendengaran, osteoporosis atau tulang keropos, kemudian emfisema atau penyumbatan paru, tukak lambung, kanker usus, dan terakhir adalah psoriasis atau kulit kemerahan atau bersisih. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa zat yang terkandung dalam rokok ini yang telah tadi saya jelaskan. Nah, ini merupakan materi terkait bahaya rokok dan dampaknya. Terima kasih sudah menyimak. Kita harus memiliki moto hidup sehat tanpa rokok karena sayangilah hidup Anda sendiri. Anda yang menentukan hidup Anda panjang atau tidaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.